Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Seha dari kampus Tiamit Cikarang. Saya akan mempresentasikan mengenai konferensi pers. Konferensi pers adalah suatu kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog dengan materi yang telah disampaikan secara matang oleh pemimpin rapat. Sedangkan sasaran pertemuan itu diharapkan dapat dimuat media massa dari wartawan yang diundang. Itu penjelasan dari Somirat dan Ardianto. Kemudian menurut Jeffkins, konferensi pers adalah sebuah pertemuan massa jurnalis yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi perihal topik yang tengah hangat dibicarakan. Press conference atau dalam bahasa Indonesia, konferensi pers adalah suatu acara khusus untuk memberitahukan, mengumumkan kegiatan baik yang sudah terjadi maupun yang akan dilakukan. Tujuan dari konferensi pers adalah untuk menyampaikan pernyataan atau statement suatu informasi oleh organisasi atau individu di mana sumber berita atau narasumber mengundang wartawan dan perwakilan media massa. Jumpa pers ini biasa dilakukan menjelang atau setelah kegiatan berlangsung. Ada berbagai macam yang harus dilakukan, seperti kegiatan press conference sebelum kegiatan berfungsi sebagai wahana publikasi kegiatan yang akan berlangsung. Misalnya rencana peluncuran suatu mobil baru. Dalam acara ini pihak penyelenggara akan menyediakan bahan tertulis sehingga kalangan pers memiliki data yang akurat dari materi yang ada pada jumpa pers ini. Kemudian ada pasca kegiatan pers ini biasanya dilakukan pada saat kegiatan atau peristiwa yang dianggap penting atau besar itu selesai dilakukan. Contohnya, pemerintah memberikan peluang untuk media meliput suatu acara peresmian atau serah terima sesuatu dari DPR kepada pemerintah. Kemudian ada persiapan press conference. Bagi Anda yang menangani tim public relation, penting kiranya untuk mempersiapkan konferensi pers dengan baik. Ada beberapa tahapan sebelum melakukan konferensi pers. Yang pertama itu tentukan hari yang tepat, undang media, lakukan presentasi dengan baik, buat press release, dan memilih tempat yang terbaik untuk konferensi pers. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan konferensi pers adalah mudah diakses, kemudian ruangan yang cukup luas, fasilitas yang cukup. Informasi yang disampaikan pada saat kegiatan konferensi pers umumnya itu mencakup yang pertama ada menyampaikan kinerja perusahaan, yang kedua untuk menyangkal gosip atau berita miring, yang ketiga mempromosikan info produk terbaru, yang keempat menyampaikan peningkatan layanan baru, yang kelima itu menyampaikan campaign kemasyarakatan, dan masih banyak lagi. Tips menggelar konferensi pers. Yang pertama, tentukan informasi atau berita yang bernilai, kemudian tetapkan juru bicara, kemudian siapkan media kit atau press kit termasuk press release. Yang keempat, siapkan sarana presentasi, misalnya LCD proyektor. Yang kelima, susun daftar undangan. Yang keenam, tentukan waktu dan tempat. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan pembicara dalam konferensi pers. Yang pertama, pembicara harus menyampaikan berita kurang lebih dari 10 menit. Yang kedua, pembicara harus dengan informasi yang dibicarakan dan siap menjawab pertanyaan dari media dengan singkat, padat, dan juga jelas. Yang ketiga, persiapan dibatasi hanya 2 orang saja supaya penyampaian tidak membingungkan. Kemudian ada hal-hal yang harus disiapkan dalam memilih tempat konferensi pers. Itu ada yang pertama, menyiapkan tempat
parkiran yang luas untuk tamu yang diundang dan media. Yang kedua, menyiapkan tempat panggung dan alat bantu lainnya. Yang ketiga, menyiapkan jumlah kursi yang cukup sesuai tamu yang diundang. Yang keempat itu menyediakan tempat untuk wartawan dan media yang meliput gambar. Yang kelima itu menyediakan mikrofon dan loudspeaker. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.